Salam sejahtera buat warga bangsa. Kita hari ini ingin berbicara tentang adanya pencurian aftur yang terjadi di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau mengikuti berita-berita dari hari ke hari, itu berita-berita yang kita dengar bukanlah pemerataan adanya pembagian, katakanlah pemerataan membagikan hasil negara atau kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, tetapi pemerataannya adalah pemerataan terjadinya kejahatan. Jadi misalnya hampir di seluruh pelosok bangsa kita ini, tanah air kita ini, kejahatannya itu ada gitu. Jadi merata semua terjadi kejahatan. Hari ini kita dengar di Sumatera Utara, mungkin besok kita akan dengar nanti di Kalimantan, kemudian kita akan dengar di Sulawesi, dan di mana-mana. Kalau di ibu kota Jakarta, sudahlah, kita tak usah bicarakan lagi, karena memang hampir boleh dikatakan 70% kegiatan negara ini adanya di Pulau Jawa dan khususnya Jakarta. Nah, kami betul-betul tertarik dengan adanya pencurian aftur itu. Lalu ketika kami menonton di media sosial, di media mainstream, terutama kami mengikuti dari upaya pencarian fakta yang dilakukan oleh wartawan TV One. Jadi dari fakta-fakta yang berhasil digali itu, memang aparat katakanlah TNI AL berhasil mencari tahu modus-modus pelaku pencurian ini, lalu kemudian mereka mungkin berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Polres Deli Serdang. Nah, cerita ini adalah cerita tentang bagaimana katanya itu pengelola pantai yang ada di Pantai Labu itu, pengelola pantai untuk wisata itu, mereka melakukan pencurian terhadap aftur milik Pertamina. Jadi kira-kiranya mereka ini sudah mulai mengintip jam-jam berapa dan kapan-kapan saja kapal Pertamina itu datang membawa minyak, membawa aftur. Jadi mereka sudah mulai intip. Lalu kemudian mereka pun akhirnya pasang strategi dan mereka mencuri aftur itu dari pipa Pertamina yang disalurkan, artinya tempat penyaluran minyak dari kapal yang masuk ke pipa itu. Lalu kemudian di bagian pipa itu, di bagian tertentu pipa itu yang ada di pinggir pantai itu, kemudian mereka lubangi dan mereka masukkan pipa juga di sana. Kira-kira seperti itulah mereka lakukan, lalu disalurkan ke tempat lain. Jadi ketika kapal dari Pertamina itu menyalurkan minyak itu lewat pipa yang ada di laut dan sampai ke darat, nah lalu pipa yang ada di darat itulah yang dibolongi mungkin, lalu kemudian dimasukkan pipa untuk mencuri minyak itu. Nah, itu terjadi cukup lama. Kalau kami mengikuti tadi pemaparan atau hasil dari wawancara yang dilakukan oleh wartawan dari TV One itu, bahwa peristiwa ini sudah mulai dikerjakan tahun 2022. Jadi 2022 sampai sekarang ini kurang lebih sudah 3 tahun, sampai tahun 2025 ini. Nah, dan minyak yang dicuri itu sebetulnya bukan sedikit. Kalau kita mendengar tadi pemaparannya adalah si pencuri ini bisa mencuri sampai 30 ton ketika terjadi pendistribusian minyak dari kapal ke pipa, yang mana pipa itu nanti akan disalurkan ke depo-deponya yang ada di Kuala Namu. Nah, di sanalah mereka mencuri minyak itu. Satu kali mencuri mereka itu bisa mengambil sampai 30 ton aftur. Jadi
kita pun heran dan bingung seperti itu. Bagaimana pengawasannya yang dilakukan baik pihak kepolisian, ya, baik mungkin TNI AL dan kemudian pihak Pertamina sendiri dan juga mungkin Polairut, karena ini tentu bersinergi. Nah, sekali lagi kita masih menunggu adanya pengusutan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak Polres Deli Serdang. Tetapi yang saat ini tertangkap, yang tadi kami coba ikuti wawancaranya, bahwa yang tertangkap itu 3 orang dan yang diwawancarai itu masih 2 orang yang bernama Irwansah dan Tova. Jadi tugas mereka itu ternyata pun hanya, kalau dari pemaparan Irwansah dan Tova itu, tugas mereka hanyalah mengangkat minyak yang sudah diisi ke dalam jerigen-jerigen dari baby tank. Itu istilahnya mereka, itu ada baby tank yang isinya 1000 liter itu. Dari baby tank itu dimasukkan ke jerigen, lalu kemudian jerigen ini diangkat ke mobil pick up. Ya, diangkat ke mobil pick up. Tugas mereka hanya seperti itu. Nah, dan mereka setiap kali bekerja katanya mendapatkan upah 2 juta. Jadi masing-masing mereka mendapatkan 2 juta untuk mengangkat minyak itu, dan tugasnya katanya hanya mengangkat saja. Lalu pertanyaan kita adalah, siapa yang punya atau siapa yang memiliki ide untuk melakukan itu? Karena mereka ternyata hanya sebagai pekerja saja. Kita harapkan sekali lagi kan, supaya pihak aparat kepolisian mencari dan mengejar pelakunya itu. Jadi beberapa hal menjadi kebingungan kita. Kalau dalam bayangan kami, kalau misalnya kita menimbun minyak solar atau mungkin menimbun pertalite, kita masih bisa menjual. Ya, penyalurannya atau penjualannya itu masih gampang gitu. Nah, kalau minyak aftur ini, kami sendiri dari tadi bertanya-tanya kemana ini akan dijual. Tentu punya pangsa pasar yang sangat tertentu gitu ya. Siapa yang menampung ini? Dan yang kita tahu, aftur ini dipergunakan untuk pesawat terbang. Nah, apakah ada pemilik-pemilik ya pesawat-pesawat kecil mungkin, atau mungkin jet-jet pribadi yang menampung? Apakah seperti itu? Nah, ini sampai sekarang kita belum tahu dan kami sendiri masih penasaran. Itu sebabnya kita sangat berharap pihak kepolisian ini betul-betul bisa mengungkap dalangnya. Bukan hanya yang 3 orang tadi itu yang pelakunya atau pekerja yang ada di lapangan. Dan beberapa hal yang mungkin bagi kita janggal adalah misalnya tadi kami mendengarkan hasil wawancara dari wartawan TV One itu dengan salah satu area manajer komunikasi Pertamina yang bernama Bapak Susanto Agus Satria itu. Dia mengatakan ketika ditanyakan oleh wartawan TV One bagaimana sebetulnya mekanisme pendistribusian minyak itu, artinya mungkin wartawan ini mau mengarahkan kenapa bisa tidak ketahuan bertahun-tahun adanya volume yang berkurang yang masuk ke depo mereka. Lalu dijawab oleh area manajer komunikasi itu, ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa volume minyak itu bisa berkurang. Istilah mereka losses. Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan losses. Ya, menurut mereka tadi istilah-istilah yang agak teknis memang. Salah satunya karena penguapan, salah satunya mungkin ada pipa yang bermasalah dan lain-lain seperti itu. Dan menurut mereka itu hal-hal yang biasa. Tetapi lagi-lagi logika kita berkata kalau kehilangannya atau lossesnya itu kecil, mungkin 5 ton, 10 ton, itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau sampai lossesnya 30 ton, katakanlah satu kali pengiriman atau penerimaan minyak
ada losses 30 ton, tentu kan itu sangat signifikan menurut kami. Dan kalau misalnya terjadi 2 kali 1 bulan, terjadi pendistribusian dari kapal ke depo, berarti 60 ton 1 bulan itu bisa losses. Nah, apakah ini masih dalam tahap yang wajar? Ya, bagi kami sebetulnya tidak wajar. Nah, apakah mungkin penjaga, katakanlah pengawas di depo ini yang harusnya mengawasi volume yang masuk ini ada bermain dengan pihak kapal yang mengirim? Karena tentunya dalam bayangan kami, pihak penjaga depo ketika minyak masuk berkurang 30 ton, tentu dia bisa kontak ke kapal untuk menanyakan atau untuk mengatakan bahwa minyak yang kalian kirim hari ini berkurang 30 ton. Nah, maksud kami, kalau ini dari awal dikoordinasikan, dikomunikasikan, tentu kan bisa diantisipasi lebih awal supaya pencurian, modus-modus pencurian itu bisa dari awal dikempang, terdeteksi begitu. Tapi kita sendiri tidak tahu. Nah, sekali lagi kita sangat berharap penyidikan ini bisa mengungkap semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena kita selalu mendengar Pertamina itu rugi. Kita pun nggak mengerti di mana yang mengakibatkan Pertamina itu rugi. Nah, apakah hal-hal seperti ini mungkin yang mengakibatkan Pertamina rugi, dan mungkin di bagian-bagian lainnya juga terjadi kecurangan-kecurangan, terjadi ya manipulasi-manipulasi sehingga Pertamina itu rugi. Nah, kalau Pertamina rugi, tentu ini berdampak kepada ya masyarakat juga. Seperti itu. Jadi harapan kita sekali lagi, kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terima kasih.